Halo teman-teman semua, apa kabar nih kabarnya? Baik-baik kan pasti? Nah, pada kesempatan kali ini, aku, Kak Linda, sama Kak Dalila. Hai Kak Dalila. Halo Kak Linda, halo adik-adik semua. Nah, kita mau maparin materi Bahasa Indonesia yang ke-9, yaitu iklan. Nah, iklan itu tuh apa sih sebenarnya? Yuk, kita bahas. Oke, kalau kalian belum tahu nih, pasti udah tahu sih tapi apa itu iklan. Nah, iklan itu kayak gini nih, yang kalian suka lihat di Mobile Legends, kalian lagi nonton YouTube, tiba-tiba suka ada iklan Mobile Legends. Atau iklan Shopee yang di Shopee, pipi. Nah, itu adalah salah satu contoh iklan nih adik-adik. Nah, apa sih lebih lengkapnya iklan itu? Oke, lanjut kita bahas. Jadi, iklan adalah pesan yang disampaikan ke publik dengan tujuan mempengaruhi keputusan khalayak, bisa untuk mengajak membeli sesuatu produk atau menggunakan jasa tertentu. Contohnya juga ini nih, iklan Marjan. Kita kan mau menyambut Ramadan nih, biasanya yang puasa ya, kan lagi haus gitu, terus ngeliat iklan Marjan atau Sprite kan, aduh jadi pengen beli nih. Nah, inilah si iklan ini ada untuk mengajak pembeli membeli sesuatu produk atau menggunakan jasa tersebut. Paham ya kira-kira sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, ada juga tujuan dibuatnya iklan. Kira-kira iklan itu dibuat untuk apa sih? Yang pertama, ada memasarkan sebuah produk atau jasa. Melalui iklan, perusahaan akan mencoba membiasakan pelanggan dengan produk perusahaan tersebut. Hal itu membuat calon pelanggan tertarik untuk membeli produk yang diinginkan. Kayak tadi sebelumnya iklan Marjan, biasanya kalau Ramadan itu seharian itu iklan Marjan beberapa kali ditayangkan. Atau iklan Shopee. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat kita tergiur membeli suatu produk atau kita membuka aplikasi tersebut kayak Shopee itu loh. Ya gitu-gitulah contohnya untuk memasarkan sebuah produk atau jasa. Nah, selanjutnya ada membujuk konsumen nih. Melalui iklan, maka perusahaan dapat meningkatkan citranya atau produk hasilnya. Tujuan iklan adalah mempengaruhi para konsumen. Ketika mereka melihat iklan tersebut, maka diharapkan konsumen akan mengambil tindakan. Tahu lah ya, ketika melihat pengen membeli dan akhirnya kita benar-benar membeli gitu loh, karena kita melihat iklan tersebut. Itu tujuannya iklan, salah satunya. Yang selanjutnya ada meningkatkan konsumen. Mengingat seseorang mengenai apa saja kebutuhan akan sebuah produk, fitur, atau layanan, serta apa saja manfaat yang akan didapatkan ketika mereka membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Kayak manfaatnya apa aja ya? Contohnya apa? Shopee. Shopee itu mereka setiap bulannya kayak ada 11, 22, 33, kayak gitu ya. Mungkin Kak Belinda juga tahu. Mereka menawarkan gratis ongkir. Wah, menarik banget pasti. Jadi, mengingatkan konsumen bahwa, oh iya, aplikasi Shopee itu ada gratis ongkirnya loh. Nanti kalau kita beli, pasti tanggal-tanggal cantik aja biar ada gratis ongkirnya. Gitu. Selanjutnya, ada mengubah keyakinan mengenai produk dan merek. Saat atribut produk terlihat tidak khas, maka iklan yang dibuat untuk membangun keunggulan produk di atas merek pesaingnya. Jadi dibuat agak lebih unik gitu. Dari segi desain mungkin, dari segi tagline, segala macam. Nah, selanjutnya lagi ada menghasilkan penjualan langsung. Maksudnya, para perusahaan akan membuat iklan sedemikian rupa mengenai produk mereka. Hal itu akan membuat konsumen menjadi yakin pada nilai produknya. Kemudian konsumen akan tergoda untuk membeli produk di saat itu juga. Kayak mungkin lagi ada bazar-bazar kali ya, itu namanya juga bisa disebut penjualan langsung. Tapi ada iklan-iklan ya, kayak ada flyernya kita kasih, kayak di mall-mall tuh di atas, bukan flyer, apa sih? Lift, depan lift, segala macam ada mas-mas yang suka kasih flyer-flyer kayak ada promo sesuatu. Jadi mengingatkan mereka kayak, oh promonya cuma hari ini nih, kita beli aja kali ya karena lagi promo. Dan hari itu juga penjualan langsung itu juga. Salah satu disebut namanya penjualan langsung.
Tadi Kak Dalila udah jelasin tuh iklan itu apa dan tujuannya seperti apa. Dan kalau dengar dari penjelasan Kak Dalila tadi tuh, kayaknya Kak Dalila ini penggemar setia Shopee ya kayaknya. Rajin belanja di Shopee gitu ya. Nggak apa-apa, kita sama Kak. Jadi kebongkar hobinya check out Shopee terus. Padahal kita nggak lagi di endorse Shopee ya. Iya, ini kita, mungkin besok tiba-tiba kita di endorse nih Kak. Oke deh, sekarang kita mau bahas ciri-ciri bahasa dalam iklan. Nah, kira-kira tuh ciri-ciri bahasa dalam iklan itu yang seperti apa sih? Kayak apa? Yuk kita lihat selanjutnya. Next. Nah, ciri-ciri bahasa dalam iklan itu ada 4. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Hal ini supaya iklan itu mudah sekali dipahami oleh pembaca, walaupun bacanya itu cuma sekelibatan aja gitu, cuma sekali baca, sebentar tapi kita langsung paham nih, oh ini iklan ini gitu. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Ya ini jelas supaya orang-orang ini tertarik nih untuk produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata konotasi yang positif. Iya dong, kita mau mengajak pengguna, kita mau ngajak orang buat beli, konotasi katanya itu mesti positif. Yang terakhir adalah isinya harus bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Ini penting banget ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau jualan tehnya tuh pahit, tapi kita tuh bilangnya oh ini tehnya manis. Itu kan kita membohongi orang kan, kita membohongi calon pembeli kita. Makanya isinya itu harus jujur, objektif. Ini penting banget. Karena itu kita nggak boleh menipu orang ya teman-teman gitu. Nah, next. Nah, sekarang kita akan mempelajari gimana sih menganalisis info dalam iklan. Nah, untuk menganalisis informasi dalam iklan, pembaca itu harus banget bisa mengidentifikasi unsur-unsur apa aja sih yang ada di dalam iklan tersebut. Nah, ternyata semakin lengkap unsur-unsur yang ada dalam sebuah iklan, maka informasi yang dapat didapat oleh pembaca itu akan semakin sempurna gitu. Nah, tapi cara menganalisis itu gimana sih? Yuk, kita simak slide selanjutnya. Nah, untuk bisa menganalisis unsur-unsur dalam iklan itu, kita harus tahu dong unsur-unsurnya ada apa aja. Unsurnya ini ada 7 teman-teman. Ada nama produk, gambar yang menarik, kalimat iklan, keunggulan produk, harga produk, nomor telepon, sama alamat pengiklannya. Yang pertama ada nama produk, itu jelas karena kita kan mau ngasih tahu nih, kita memasarkan produk A gitu misalnya. Kemudian yang kedua ada gambar yang menarik. Nah, gambar yang menarik ini tuh penting banget teman-teman. Selain supaya kita bisa memvisualisasikan apa yang kita jual kepada calon pembeli kita, kalau gambar yang menarik itu kan juga bisa menarik perhatian mereka. Kayak tadi di awal tuh iklan Marjan kan kayak jadi seger gitu. Maksudnya kita lagi aus jadi ngeliat iklannya jadi kayak iklannya seger banget jadi beli gitu. Kemudian ada kalimat iklan. Kalimat iklan itu ya tadi ya untuk memasarkan iklannya seperti apa, atau kayak misal jingle-jingle di TV atau tagline di iklan kayak tadi Yakult ada kan, cintai ususmu minum Yakult tiap hari, itu contohnya. Kemudian ada keunggulan produk. Jadi kita ini ngasih tahu nih produk ini tuh yang bagus tuh apa-apa aja sih. Nah, dengan begitu orang akan semakin tertarik nih untuk membeli suatu produk. Kemudian ada harga produk. Ini jelas banget supaya calon pembeli ini bisa memperkirakan budget mereka untuk beli. Kayak, ternyata harganya cuma segini nih, beli gitu. Oh ya, dan kemudian tuh kadang kalau harganya lebih rendah tuh orang lebih tertarik kan buat beli karena murah nih, beli gitu. Ada juga nomor telepon. Nah, ini tuh biasanya kalau misalnya kita mau pesen atau kita mau tanya-tanya seputar produk, kita bisa langsung hubungi nomor telepon yang tertera di iklan tersebut. Yang terakhir ada alamat pengiklan. Nah, ini kalau misal kita mau datang langsung ke tokonya gitu kan, untuk melihat-lihat atau mau langsung beli, kita bisa cek alamat pengiklannya gitu. Oh iya, kalau mau tahu nih kira-kira iklan yang lengkap itu seperti apa, di slide sebelum ini kan ada gambar iklan donat ya. Itu tuh udah lengkap banget unsur-unsurnya, bisa dicek lagi ke slide sebelumnya, oke? Nah, next selanjutnya. Wah, udah latihan soal nih, Kak. Ternyata emang nggak banyak ya materinya, karena kalian juga pasti tahu kali ya, Kak Belinda. Jadi kita langsung aja nih ke latihan soal. Boleh nih Kak Linda duluan. Oke deh, sekarang soal yang pertama. Ada kata-kata soalnya begini. Unsur-unsur yang tidak harus ada dalam iklan adalah, yang mana ya? Apakah kalimat yang menarik?
Ayo yang mana nih? Nama produk, pemilik perusahaan, atau harga produknya nih kira-kira? Yang mana ya Kak? Deng deng. Wah, ternyata yang nggak harus ada itu pemilik perusahaannya. Oh ya bener sih, karena kalau misal kalimat iklan yang menarik, oh itu jelas harus ada dong. Namanya kita menarik orang buat beli produk kita. Terus nama produk juga harus jelas nih, biar tahu kita jual apa sih. Harga produk juga harus ada. Tapi kalau pemilik perusahaan, kayak oh ya udah kita tahu terus buat apa gitu. Tapi kalau misalnya kayak geprek bensu, Ruben Ansu yang jual juga kita kan cuman kayak oh iya biar beli. Cuman kan sebenarnya nggak penting-penting amat ya teman-teman. Iya nggak Kak? Tuh, kita juga nggak tahu kan pemilik perusahaan Sprite itu siapa gitu. Iya, kita nggak tahu. Oke, selanjutnya ini ada gambar nih Kak Linda. Dari juga udah bisa lihat nih. Nah, pertanyaan di bawah ini yang tidak sesuai dengan iklan di samping adalah apa ya? Coba kalian lihat dengan seksama dulu nih si gambar ini. Kira-kira apa ya? Tahu belum jawabannya? Yang mana ya, Kak? Udah tahu belum? Nih, Kak, bingung. Kalau belum tahu, langsung aja check it out. Nah, jawabannya adalah promo hanya berlaku di outlet tertentu Kopisu. Karena apa? Nah, ini kan pertanyaannya yang tidak sesuai. Kalau yang A ini promo berlaku mulai dari tanggal 1 November dan 5 Desember ada. Harga es kopi Surum setelah diskon adalah 12.000, betul. Harga es kopi Surum sebelum diskon adalah 22.000, betul. Tuh yang dicoret. Berarti yang tidak sesuai adalah yang C, karena nggak ada nih dalam flyer ini, Kak. Tapi adik-adik juga udah paham kan? Kalau udah paham, kita next. Sekarang ada soal lagi nih. Soalnya, tapi kayaknya sama nih gambarnya kayak yang tadi, tapi soalnya beda nih. Kalau kali ini soalnya, unsur iklan yang tidak terdapat di dalam iklan di samping adalah, yang mana nih ya? Kalimatnya kah yang nggak ada? Atau harganya? Atau namanya? Atau nomor teleponnya nih? Ternyata jawabannya adalah, jawabannya adalah nomor telepon. Di sini kelihatan ya, kalimat iklannya di sini ada jelas. Harga produknya ada juga. Nama produknya apalagi kelihatan banget kan. Nah, tapi di sini yang nggak ada adalah nomor teleponnya. Gitu. Next. Oke, selanjutnya yang tidak termasuk dalam ciri-ciri bahasa dalam iklan. Itu apa ya? Kira-kira kalian pasti udah tahu nih, karena jawabannya gampang banget ya, Kalinda. Kalau yang belum tahu, kita lihat jawabannya apa ya? Ding ding ding, jawabannya adalah sulit dipahami. Ya iyalah, kalau di iklan bahasanya sulit dipahami, gimana ya? Karena kan biasanya iklan cuma mencakup beberapa second aja. Pasti kalau jawabannya A itu menarik, pasti. Singkat, pasti. Berkonotasi positif juga pasti. Gitu ya adik-adik. Oke, kita next. Oke, ini yang terakhir nih. Boleh Kak Linda? Sip deh. Iya nih, ini kayak soalnya yang terakhir. Nah, iklan memiliki peranan yang sangat penting dalam memasarkan produk. Berikut ini yang tidak termasuk tujuan pembuatan iklan adalah, yang mana ya jawabannya? Yang mana nih, Kak? Apa ya? Oke, kita lihat. Oke. Ternyata jawabannya adalah memaksa seseorang untuk membeli produk atau jasa. Ini benar banget ya teman-teman. Kita itu membuat iklan supaya orang tertarik dan membujuk orang buat beli, bukan maksa orang buat beli gitu. Jadi iklan tuh cuma untuk menawarkan produk, memperkenalkan produk, dan menarik khalayak ramai. Tapi jangan paksa orangnya buat beli ya teman-teman. Jangan banget, oke? Benar banget tuh Kak Linda. Kita memasarkan masa memaksa. Nggak ada yang beli kalau kitanya galak, ya nggak? Iya, benar banget. Jangan. Oke deh. Sekian dari kami ya. Semoga adik-adik paham sama apa yang kita sampaikan. Aku Dalila pamit undur diri. Aku Veronica Belinda pamit undur diri juga. Makasih teman-teman udah mau nyimak materi kali ini. Iya, Dadah, sampai ketemu lagi.